Oke bro, kali ini kita akan melakukan review dari unboxing belanjaan dari bukalapak.com pengirim dari Paragon Jaya. Ya, adapun barang yang saya pesan sendiri adalah headset Bluetooth dan LazyPod. Oke, langsung saja kita buka. Pengiriman ini sendiri dikirim selama 2 hari karena saya menggunakan paket JNE yang reguler, jadi pengirimannya 2 hari. Kalau kita pakai paket yang Yes, pengirimannya hanya sampai 1 hari. Ada satu lagi yang lebih cepat lagi, bisa sampai pada hari itu juga. Oke, kita buka secara paksa aja. Wah, cepat. Ini dia, semuanya masih tersegel dengan rapi. Ini ya. Oke, langsung kita buka dari sini. Ini pertama kalinya saya memesan barang di Paragon Jaya, jadi kita akan melihat bagaimana kesannya, apakah barangnya sesuai dengan yang dikirimkan. Enggak, ini packingnya sendiri walaupun tidak begitu rapi tapi cukup aman, karena walaupun disertai dengan kertas seperti ini, dia menggunakan material bola-bola plastik untuk melindunginya dari benturan. Oh ya, video ini sendiri sengaja saya tidak jeda ataupun di ini, karena untuk melihatkan bahwa benar-benar ini unboxingnya dari awal sampai akhir, barangnya tidak ada di koran, buktikan bahwa benar-benar unboxingnya. Oke, ini dia. Oh, ternyata LazyPodnya tanpa kotak ya. Jadi LazyPodnya ini tidak ada kotaknya, ya seperti ini. Seperti ini, jadi tidak disertai kotak. Mereknya pun nggak ada, berarti kita nggak tahu mereknya apa. Mungkin ini dibeli oleh penjual per lusin atau per kodi mungkin, karena ini tidak memiliki kotak sama sekali. Kita lihat dulu, cek barangnya. Oke, barangnya seperti ini. Memang kondisinya masih baru tapi kurang rapat di sininya. Tapi bahannya sendiri ini sangat bagus, besinya sangat kuat, kokoh. Besinya bisa dibengkokkan sesuai keinginan kita, dan material besinya pun terlihat sangat kuat. Saat saya pegang ini terasa kuat. Oke, di sini cara pemasangannya sendiri saya belum tahu ini. Mungkin nanti kita review lagi bagaimana cara pemasangannya. Seperti ini mungkin. Oh, seperti ini. Oh, jadi ini dimasukin dulu ke sini, terus dimasukin ke sini. Nah, dan ini diputar sampai kencang, benar-benar kencang. Oke. Di sini untuk naruh handphone. Dan di sini mau kita jepit di mana supaya kokoh.
Nah, misalnya sini. Kalau kita mau pakai gini, di sini handphonenya, di sini jepit di mana. Oke, untuk penggunaannya sendiri sangat simpel ini, sangat mudah, tidak ada tombol-tombol atau pengaturan yang rumit. Oke, sekian. Kalau untuk lazy portnya, oke, kita terima. Sekarang headset Bluetooth Samsung, dari Samsung, Bluetooth stereo headset. Sini ada tulisan The Remote Photograph Multipoint Fungsi, Yes Battery Display, Voice Prompt. Ada tulisan Bluetooth. Kotaknya sendiri sudah penyok. Ya, semoga saja di dalamnya tidak terjadi apa-apa. Oke. Oh, di belakang di sini ada tulisan lagi. Samsung Product Information. Oke. Active pairing. Ini ada tulisan lightweight, about, by voice dial, air dial. Jadi di sini ada fitur-fitur yang bisa digunakan dari headset Bluetooth ini. Dan di sini spesifikasinya. Kalian ke dalam. Oh, ini ternyata ada buku manual yang sangat kecil. Bahasanya Jepang atau Cina ini? Cina kayaknya. Oh, di sini ada bahasa Inggris manual. Jadi kita bisa lihat cara menggunakannya di sini. Oke. Ini tutupnya. Tidak ada yang rusak sepertinya. Ini gimana nih? Kita cara masang. Ini mungkin. Cukup keras. Kletek. Sampai bunyi kletek baru pas. Kalau dari bahannya sendiri, saya lihat materialnya sangat tipis ya, seperti mudah patah. Ini tapi oke lah untuk headset Bluetooth dengan harga hanya 45.000. Ya, setimpal lah dengan harganya. Dan di sini ada USB-nya. Oke. Untuk headset Bluetooth-nya oke. Langsung kita buka ke ini headset Bluetooth juga tapi bisa wireless. Nah, di sini ada spesifikasinya. Wireless earplug. Mereknya sendiri Opolo KC10 Active Noise Cancelling Sport Headphone. Jadi ini headset langsung mikrofon juga. Nah, di sini ada wireless Bluetooth connective, Sunkill Bluetooth, Bluetooth Insablo, Bluetooth Semfiro, bisa 4 jam. Remote talk, bisa bicara, ada mikrofonnya. Sweet and water resistant. Oh, jadi ini bisa anti air. Tapi nggak tahu anti airnya bisa full kecebur di air atau hanya air, tetesan air, kita masih belum tahu. Kita review lagi saat sudah digunakan. Carrying case itu di transport. Wah, sulit bersin saya. Oke. Kotaknya sama, penyok juga. Terlihat dalamnya, ya dalamnya sih tidak ada masalah. Hanya sedikit kotor ya. Kotor.
Nggak tahu kenapa ini kotornya. Kita robek saja ya. Susah nih. Oh, ini bisa. Iya. Lepas. Copot. Ininya sedikit kotor sih. Tarik saja di sini. Oke, ini dia bentuknya. Jadi ini headset wireless Bluetooth. Harganya sih sekitar 70 atau sekitar 80 ribuan saya beli. Cek lagi aja di Paragon Jaya, bukalapak.com harganya. Ya, kalau untuk kualitasnya sih saya pegang sesuai dengan harganya. Bahannya tidak begitu bagus, seperti mudah patah ya. Sesuai dengan harganya. Harganya juga tidak mahal, sangat murah untuk headset wireless. Oke, kita lihat ada apa di sini lagi. Oh, di sini ada USB-nya juga sama seperti tadi untuk charger. Tapi di sini tidak ada buku manualnya. Ya, tidak ada buku manualnya sama sekali. Ini buku manual penggunaan tidak ada. Hanya di sini ditulis fiturnya. Di sini juga nggak ada. Di sini hanya dituliskan fitur-fiturnya juga, spesifikasi dan fiturnya. Ya oke, berarti ini disuruh disuruh belajar sendiri ini kita. Disuruh cari tahu sendiri bagaimana cara menggunakannya. Oke, nanti saya coba cari tahu sendiri bagaimana cara menggunakannya. Sekian review dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang, tolong dikomentari apa kesalahannya. Mungkin bisa saya perbaiki di review-review berikutnya atau unboxing yang berikutnya di video-video saya. Dan untuk lebih enaknya lagi, subscribe video saya, channel saya, dan sukai video saya. Oke, terima kasih.